Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu sampai saat ini saya banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang saya hadapi. Ada satu hal yang betul-betul saya pahami, bahwa di dalam memahami semua peristiwa yang kita hadapi, kita harus tenang. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu bagian dari setan. Wal anatu minallah, dan ketenangan itu bagian dari Allah. Artinya kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, ketika kita ingin tergesa-gesa, ketergesa-gesaan kita itu adalah bagian dari godaan syaitan. Dan ketika kita berhati-hati, tenang, tidak tergesa-gesa, itu adalah bagian dari petunjuk Allah yang berasatnya ketika kita amalkan, insya Allah kita akan selamat, karena kita selalu akan berhitung terhadap apa yang mau kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar tertata dan insya Allah akan berdampak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga ingat apa kata-kata guru saya yang ketika beliau mengajar itu selalu mengucapkan beberapa kalimat bijak. Salah satu kalimat bijak yang beliau ucapkan itu adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Dan inilah yang kemudian saya coba untuk saya renungkan. Apa maksud dari kata-kata bijak ini? Ternyata ilmu sehebat apapun, ketika kita tidak bisa mengamalkannya, ya tidak ada gunanya. Kalaupun ada gunanya, itu tidak maksimal. Ilmu itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita amalkan. Artinya begitu kita punya ilmu, amalkan ilmu yang kita miliki itu, sehingga ilmu itu memberi manfaat kepada diri kita dan banyak orang. Dan insya Allah juga akan memberi manfaat pada diri kita ketika kita membangun kesetiaan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak ilmuwan, tetapi dia tidak punya kemanfaatan apapun. Karena apa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya dipendam, bahkan untuk dirinya saja, dan pada saatnya justru karena kepentingan-kepentingan egonya, dia menggerakkan dirinya dengan ilmunya itu untuk sesuatu yang bermudarat bagi dirinya dan banyak orang. Ada ahli hukum yang justru menyalahi hukum dan bertindak atas nama hukum yang sebenarnya harus menjadi bagian dari kemanfaatan, tetapi karena dia tidak punya integritas, akhirnya ilmu hukumnya berbuah sesuatu yang tidak bermanfaat, menjadi racun bagi dirinya dan orang lain. Ada ekonom, ada akuntan, ada manajer yang punya ilmu yang luar biasa, tetapi karena dia tidak punya sesuatu yang dia tergerak dengan sesuatu itu, maka langkah dia di dalam beramal itu justru menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bermudarat bagi dirinya dan banyak orang. Dan banyak orang yang punya ilmu, termasuk ilmu agama, ketika orang yang punya ilmu agama itu tidak punya integritas yang baik, bisa saja ilmu agamanya itu diperjualbelikan untuk melakukan sesuatu yang justru berseberangan dengan konsep-konsep yang seharusnya dia yakini, dan pada saatnya dia berjalan dengan
cara yang salah. Dia berjalan di jalan yang salah karena ilmunya tidak digunakan sebagai sesuatu yang mengarahkan dirinya untuk menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agamanya. Alhamdulillah min dzalik. Bahkan saya mencoba untuk mencermati beberapa uraian dari para ustadz yang insya Allah istiqomah di dalam belajar dan mengajar. Dalam ceramah-ceramahnya, di dalam tulisan-tulisannya, itu terungkap sesuatu yang luar biasa. Pesan-pesannya sangat menarik dan sangat mengesankan bahwa dia ingin menjadi suluh masyarakat. Karena dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu akan dia pertanggungjawabkan tidak hanya pada sesama manusia, lebih dalam dari itu dia harus bertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu menyebut orang per orang, tapi di antara sekian banyak ustadz yang menurut saya itu punya ilmu yang dalam dan punya sikap istiqamah untuk mengajarkan ilmunya kepada banyak orang dan mengamalkan ilmunya dengan integritas yang tinggi. Dia jujur terhadap apa yang dia katakan dan terbuka, serta mengamalkan ilmunya sesuai dengan tujuan yang dia cari dengan ilmu yang dia dapatkan. Semuanya diamalkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pesan yang menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan sebuah hadis yang redaksinya adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka akan Allah pahamkan tentang agama. Kata beliau begini, keutamaan ini dapat diraih ketika belajar ilmu kemudian membuahkan amal. Jika belajar ilmu itu tujuannya sebatas untuk memahami tetapi tidak diamalkan, yang seperti itu tidak menunjukkan orang yang mempelajari agama itu berarti diinginkan kebaikan padanya. Sehingga seorang yang memahami agama pun itu tidak dijamin akan menjadi orang yang mendapatkan ridha dari Allah ketika apa yang dia pelajari itu sebatas wacana untuk bisa membuat dia sekedar paham, tetapi tidak diamalkan. Bahkan ketika mengamalkannya justru menyeberang dari kaidah-kaidah yang seharusnya dia pegang. Dan saya katakan bahwa ilmu itu sarana untuk menyampaikan diri kita pada sesuatu yang benar, sarana untuk sampai pada amal yang benar. Bagaimana kita menghamba di hadapan Allah dengan benar, atau dengan kata lain, ilmu itu adalah sarana, sementara amal adalah tujuan. Dan ilmu itu adalah sarana, alat saja. Tujuannya adalah amal. Beramal tanpa ilmu itu bisa sesat, tetapi berilmu tanpa amal itu bisa dapat murka dari Allah. Saya masih terngiang dengan bacaan saya terhadap tafsir ayat Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Di dalam ayat itu ada kata-kata yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimat ini kan luar biasa. Sebuah doa yang dipanjatkan setiap orang ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang betul-betul Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang kamu cintai, yang kamu jadikan sebagai orang yang taat, yang pada saatnya akan mendapatkan ridhomu. Sesuatu yang disebut sebagai jalan yang bermanfaat adalah jalan yang memang oleh Allah diberi kenikmatan pada orang yang meniti jalan itu. Siapa mereka? Ya orang-orang yang taat, seperti para rasul, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, dan pada saatnya juga diamalkan oleh orang-orang yang tidak punya integritas dengan ilmunya, termasuk ulama-ulama yang punya integritas tinggi. Makanya ketika saya mencoba untuk merenung apa yang dikatakan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, kalau ada ulama kita yang rusak, maka ia serupa dengan kaum Yahudi
ahli ibadah kita yang rusak, maka ia serupa dengan kaum Nasrani. Jadi kalau ada ulama kita yang rusak, maka kaum yang dipandu oleh para kaum yang dipandu oleh orang-orang yang disebut ulama yang rusak itu akan menyerupai orang Yahudi. Mereka tahu, berilmu, tetapi akan mendapatkan murka dari Allah karena apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Sementara kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah dan ahli ibadah kita itu adalah ahli ibadah yang tidak berilmu, maka serupa dengan orang-orang Nasrani, beramal tanpa ilmu, bisa sesat. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu sesat, tapi kalau kita berilmu tanpa amal, itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang Yahudi waktu itu, waktu zaman Rasulullah berdakwah, banyak orang yang berilmu tapi tidak menghafal ilmunya, sehingga karena tidak menghafal ilmunya dia mendapatkan murka dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu mengisyaratkan jalan yang lempang itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Orang-orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, ad-dallin, yaitu orang-orang Nasrani. Karena digambarkan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang tahu agama tetapi tidak mengamalkan, sementara orang Nasrani itu tidak tahu agama dan mengamalkannya sehingga tersesat. Jadi tahu agama tetapi tidak mengamalkannya, itu mendapatkan murka dari Allah. Tapi mengamalkan agama tanpa ilmu, itu akan menjadi orang yang tersesat dari jalan Allah. Oleh karena itu kalau ada ulama yang berilmu tanpa amal, ya rusak seperti orang Yahudi. Orang yang rajin tanpa ilmu, rajin beribadah tanpa ilmu, ya juga rusak seperti kaum Nasrani. Dan seseorang itu tidak akan bisa mewujudkan ibadahnya kepada Allah yang sempurna di hadapan Allah kecuali dengan dua modal ini, ilmu dan amal. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang disebut amal soleh. Amal yang didasarkan pada ilmu yang benar dan diamalkan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Itu yang disebut amal soleh yang bermakna. Karena pada saatnya amal soleh itu adalah sesuatu amal yang memang dikerjakan atas dasar kebenaran yang diyakininya untuk menjadi sesuatu yang baik dan benar di sisi Allah. Itu amal soleh yang sungguhnya. Sehingga kenapa amal soleh itu selalu dikaitkan dengan iman? Karena iman itu akan menumbuhkan amal soleh, dan amal soleh yang dipandu dengan iman itu tentu saja memerlukan ilmu agar apa yang dikerjakan oleh orang itu dengan fondasi iman betul-betul menjadi amal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menyatakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Al-huda itu kata para tafsir antara lain dikatakan ilmu yang bermanfaat. Sementara dinul haq itu maknanya adalah amal saleh. Ilmu yang bermanfaat itu disebut al-huda, dan kemudian amal saleh itu disebut dengan dinul haq, yaitu keberagamaan yang benar-benar didasarkan pada ilmu yang benar. Sementara ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dalam rangka untuk menjadi orang yang beramal soleh dengan tuntunan yang benar. Jadi kalau kita itu menangkap pesan-pesan yang ada di dalam ayat Al-Quran dan pesan-pesan yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, mantap betul. Yang pertama, insya Allah kita akan betul-betul mengamalkan apa yang kita amalkan itu dengan benar. Jelas pada saatnya kita akan mengamalkan sesuatu dengan benar. Karena apa? Ya kita beramal dengan rujukan yang benar. Ini yang pertama. Dan kita tahu bahwa ancaman untuk mereka yang tidak menghafal ilmunya itu luar biasa. Nah, salah satu ayat yang sering saya baca di dalam kajian saya pada pengajian itu adalah surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah saat kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.
Ini saya renungkan luar biasa. Firman Allah itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah juga menyatakan dengan firman yang mirip pesan Qur'annya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu perintah orang lain untuk mengerjakan kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Tidaklah kamu pikir. Meskipun ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang ditegur Allah, tapi rohnya, spiritnya itu untuk kita semua. Ada orang yang tahu isi Alkitab dan dia itu mempelajarinya dengan baik dan benar, tetapi secara keilmuan saja dia tahu tapi tidak mengamalkan. Dia selalu mengatakan, ayo amalkan, amalkan, padahal dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Allah itu menantang dengan pertanyaan, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Mikir apa ora? Bahasa Jawanya begitu. Ini mikir apa ora? Dan juga ada perkataan Nabi Shu'aib alaihissalam di dalam Al-Quran kepada kaumnya yang luar biasa ini, yang termaktub di dalam surat Hud ayat 77. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak berkehendak menyalimu dengan mengerjakan apa yang kularang. Dan masih banyak lagi pesan-pesan Allah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu punya perhatian terhadap hambanya, agar hambanya itu berilmu dan beramal. Bahkan ketika saya mencoba untuk berceramah tentang hadis-hadis Nabi, saya menemukan sebuah hadis yang berasal dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Suatu saat kata Usamah, Rasulullah itu bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamati wa yulqa fin nar wa tandaliku aktabuhu fin nar wa yaduru kama yadurul khimaru bi rahah wa yastami'u ahlun nari alaihi wa yaquluna ay fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Ini terkesan dari Rasulullah. Qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Seseorang itu akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke neraka sehingga usus-ususnya terpuruk di dalam neraka. Dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingan. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Mereka pun bertanya, ya fulan, apa gerangan denganmu? Apa yang terjadi denganmu? What happened? Kira-kira begitu. Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan yang melarang kami dari mengerjakan kemungkaran? Ini pertanyaan yang rasional itu. Memang betul jawabnya. Kata orang-orang yang masuk neraka itu, aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Sementara aku melarang kalian dari kemungkaran, tetapi aku sendiri menerjangnya. Dan kisah ini luar biasa. Itu memberi pelajaran bagi kita. Kalau kita itu beramal nahi munkar, ya kita harus konsisten dan konsekuen. Lakukan semuanya itu secara terus dan kita harus konsekuen. Apa yang kita katakan itulah yang kita kerjakan. Kalau kita beramal ma'ruf nahi munkar, kita yang harus memberi contoh bagaimana melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Ada satu kisah lagi, kisah yang diceritakan Rasulullah pada saat beliau melakukan Isra. Dikatakan pada malam Isra, aku melewati sekumpulan orang yang dipotong lidahnya dengan gunting-gunting mereka, dengan gunting-gunting yang ada di sekitar mereka. Di mana itu? Di neraka. Ini luar biasa ya. Rasulullah mengatakan pada malam Isra, aku lewati sekumpulan orang yang dipotong lidahnya dengan gunting-gunting yang ada di sekitar mereka. Di mana? Di neraka. Nah, aku bertanya,
mereka ini siapa ya Jibril? Nah, ini Rasulullah mengatakan, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mereka ini siapa? Nah, Jibril menjawab dengan jawaban yang tegas, mereka adalah penceramah-penceramah di kalangan umatmu yang berkata apa yang mereka tidak lakukan. Jadi ketika ditanyakan Rasulullah, man haula ya Jibril? Qala khutoba'u, penceramah para khotib di kalangan umatmu. Khutoba'u ummatikal ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka itu para khotib, para penceramah, para ustadz, para dai yang ngomong kesana kemari di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mereka selalu mengatakan sesuatu tetapi tidak pernah mengerjakannya. Nah, inilah dalil yang cukup menjadi cambukan untuk kita agar kita giat untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai justru orang lain yang merasakan manfaat ilmu kita sementara kita sendiri tidak merasakan manfaatnya karena tidak kita kerjakan ilmu itu. Ibaratnya kita hanya menjadi jembatan orang lain menuju surga sementara kita sendiri celaka. Auzubillah min dzalik. Dan saya selalu teringat kata guru saya ketika guru saya mencoba mengingatkan saya, yuk amalkan doa Rasulullah untuk selalu memohon pertolongan dari Allah supaya kita itu menjadi orang yang berilmu dan beramal. Dan inilah yang kemudian menginspirasi seorang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyakuna ahadin as'ad bima 'allamta. Hai Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari keadaan di mana orang lain lebih merasa gembira atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Allahumma inni a'udzubika ayyakuna ahadin as'ad bima 'allamta minni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keadaan di mana orang lain lebih merasa gembira atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ini satu doa yang luar biasa. Dan kemudian dilanjutkan, wa'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan buruk di mana diriku menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran. Tentu saja pelajaran itu harus kita amalkan di dalam keseharian kita. Dan doa seperti ini oleh Ibnu Taimiyah dikomentari dengan komentar, wa huwa min ahsanid doa. Ini termasuk sebaik-baik doa. Artinya kita mohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari keadaan di mana kami yang berilmu itu tidak merasakan kegembiraan seperti kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang kami ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu dari kami. Ada guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya, tetapi muridnya yang justru mengamalkan kebaikan yang diajarkan gurunya, tapi gurunya tidak mengajarkan. Kita ini bisa menjadi contoh bagi orang lain karena kita bisa berbuat baik dengan pencitraan diri, sementara kita tidak mendapatkan pahala dari Allah karena kita tidak berbuat baik itu dengan ikhlas karena Allah, tapi karena kita ingin dipuji oleh orang banyak. Kita menjadi role model bagi orang lain, tetapi kita tidak mendapatkan ridho dari Allah karena kita melakukan semua ini dalam rangka untuk mencari pujian dari orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ketika kita menjadi ustaz, menjadi mubalik, menjadi dai, menjadi bagian dari ulama, mari kita mencoba untuk ikhlas beramal karena Allah. Kita pelajari ilmu-ilmu yang sedalam-dalamnya dan kita amalkan dengan ikhlas karena Allah. Ajarkan ilmu itu pada semua orang dengan ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita mengajar karena ingin mencari pujian dari orang lain, sehingga apapun yang kita ajarkan itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari kita coba untuk melakukan sesuatu yang terbaik karena Allah. Kalau kita punya ilmu, mari kita amalkan ilmu kita.
Dan kalau kita itu sudah punya ilmu yang menjadi bagian dari rahmat Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, jadilah yang selalu belajar untuk tahu banyak tentang apa yang seharusnya kita pelajari dan amalkan di dalam hidup kita. Sambil kita ajarkan kepada orang lain agar orang lain mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari itu bersama-sama kita. Jangan pernah kita punya ilmu, justru orang lain yang mengamalkannya, atau kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Dua-duanya tidak baik. Jadilah ilmuwan yang beramal dengan ilmu kita, dan jadilah orang yang beramal dengan ilmu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Inilah sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah semua. Sekali lagi, jadilah orang yang menjadi pembelajar selama hidup dan sekaligus mengamalkan apa yang kita pelajari dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semestinya kita jadikan sebagai sesuatu yang menyejarah di dalam hidup kita. Jangan hanya menjadi orang yang berilmu tetapi tidak mengajarkan dengan baik dan tidak mengerjakannya, dan sebaliknya jangan asal mengerjakan sesuatu tanpa dasar ilmu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara horizontal maupun secara vertikal. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.